Indonesia adalah sebuah negeri kepulauan yang terletak di persimpangan dunia. Di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra, Hindia dan Pasifik, Indonesia sejak awal telah menjadi jalur pertemuan manusia, budaya, dan peradaban. Sejarah Indonesia bukanlah sejarah yang pendek, melainkan rangkaian panjang proses alam, migrasi manusia, perkembangan budaya, kerajaan, kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, hingga pembentukan negara modern. Untuk memahami Indonesia hari ini, kita harus menelusuri jejak masa lalunya yang terbentang ribuan tahun. Masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Jejak awal manusia di Indonesia dapat ditelusuri hingga lebih dari 1 juta tahun lalu. Fosil Homo erectus, yang ditemukan di Sangiran dan Trinil, menunjukkan bahwa wilayah Nusantara telah dihuni oleh manusia purba. Manusia purba hidup secara nomaden, berburu dan meramu, menggunakan alat batu kasar seperti kapak perimbas. Mereka bergantung sepenuhnya pada alam untuk bertahan hidup. Masa Mesolitikum dan Neolitikum. Seiring waktu, manusia mulai hidup lebih menetap. Pada masa Neolitikum, manusia mengenal pertanian, bercocok tanam, dan beternak. Alat-alat batu menjadi lebih halus, seperti kapak lonjong dan kapak persegi. Muncul pula kepercayaan awal berupa animisme dan dinamisme, serta tradisi megalitik seperti menhir, dolmen, dan punden berundak, cikal bakal struktur keagamaan Nusantara. Migrasi bangsa Austronesia. Sekitar 2000 SM, bangsa Austronesia datang ke Nusantara membawa bahasa, teknologi perahu, dan sistem sosial yang kelak menjadi dasar kebudayaan Indonesia modern. Pengaruh Hindu, Buddha, dan lahirnya kerajaan awal. Masuknya pengaruh India. Sekitar abad ke-4 Masehi, pedagang dari India membawa agama Hindu dan Buddha. Pengaruh ini tidak datang melalui penaklukan, melainkan lewat perdagangan dan akulturasi budaya. Kerajaan Hindu-Buddha awal. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan Tarumanegara di Jawa Barat menjadi bukti awal negara berstruktur di Indonesia, ditandai dengan prasasti dan sistem pemerintahan raja. Sriwijaya, kerajaan maritim besar. Abad ke-7-13, di Sumatera menjadi pusat perdagangan dan pendidikan Buddha internasional. Menguasai jalur Selat Malaka, Sriwijaya membuktikan bahwa kekuatan laut adalah kunci kejayaan Nusantara. Mataram kuno dan Majapahit. Di Jawa berkembang Mataram kuno dengan peninggalan monumental seperti Borobudur dan Prambanan. Puncak kejayaan Hindu-Buddha dicapai oleh Majapahit, abad ke-14. Di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mempersatukan wilayah luas Nusantara, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan. Para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat berinteraksi dengan masyarakat pesisir. Islam berkembang secara damai dan adaptif, menyatu dengan budaya lokal. Muncul kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh, Banten, dan Mataram Islam. Peran Wali Songo sangat penting dalam penyebaran Islam di Jawa, menggunakan pendekatan budaya, seni, dan pendidikan. Islam kemudian menjadi kekuatan sosial dan politik utama di Nusantara hingga datangnya bangsa Eropa. Awal kedatangan Eropa. Bangsa Portugis tiba pada awal abad ke-16 untuk mencari rempah-rempah. Disusul Spanyol, Inggris, dan Belanda. VOC dan dominasi Belanda. Belanda mendirikan VOC 1602, yang lambat laun berubah dari perusahaan dagang menjadi penguasa kolonial. Setelah VOC runtuh, Hindia Belanda berada langsung di bawah pemerintahan kerajaan Belanda. Penindasan dan perlawanan. Sistem tanam paksa, pajak berat, dan eksploitasi sumber daya menyebabkan penderitaan rakyat.
Perlawanan muncul di berbagai daerah, seperti Perang Diponegoro, Perang Padri, dan Perang Aceh. Namun, perlawanan masih bersifat lokal dan terpisah. Awal abad ke-20 muncul kesadaran nasional. Pendidikan melahirkan kaum intelektual yang mendirikan organisasi modern seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Puncaknya adalah Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia. Pendudukan Jepang 1942-1945 mempercepat proses kemerdekaan, meski disertai penderitaan berat. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Revolusi dan awal negara. Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomasi dan fisik hingga 1949. Demokrasi terpimpin dan Orde Baru. Masa demokrasi terpimpin di bawah Soekarno digantikan Orde Baru di bawah Soeharto, yang menekankan stabilitas dan pembangunan ekonomi, namun membatasi kebebasan politik. Reformasi dan Indonesia modern. Krisis 1998 melahirkan era reformasi. Indonesia memasuki fase demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan, meski masih menghadapi tantangan korupsi, ketimpangan, dan persatuan nasional.